Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbicara tentang topik kali ini, yaitu the role of CPAT in assessing fitness level and exercise prescription. Berikut kurikulum vitae saya dari Rumah Sakit Persahabatan, saya dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sebagai penjelasan awal, latar belakang dari clinical parameter ini adalah bagaimana kita memiliki parameter untuk menilai kapasitas fungsional yang ada pada pasien agar dia dapat melangsungkan kehidupan sehari-hari dan menjalani kemandirian dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Golden standardnya untuk exercise testing, maksimal exercise testing adalah CPAT atau Cardiopulmonary Exercise Testing atau sering juga dikenal sebagai CPET atau CPX. Golden standard untuk submaximal test adalah 6-minute walk test. Ada juga clinical parameter yang lain sebagai parameter objektif yang kita berikan dalam clinical setting seperti breath count test, kemudian sit to stand test, kemudian exercise expansion measurement, di mana kami dari bidang rehabilitasi sering untuk memonitor adakah restriksi secara garis besar dari gerakan dari rongga dada yang secara klinis dapat dalam aplikasi klinis mudah untuk kami memaintain kemungkinan adanya restriksi dari paru-paru. Kemudian penilaian inspirasi, baik itu dengan respiratory meter atau dengan menggunakan insentif spirometri. Kami juga menilai kekuatan diafragma ataupun kekuatan batuk atau arus batuk. Otot-otot ini adalah otot-otot pernafasan. Karena bidang kami menjaga otot. Jadi otot saat pernafasan, baik saat dia tarik nafas maupun buang nafas, dengan otot utama yang adalah diafragma, serta seluruh otot yang menempel di rongga torak, yang pasti akan berpengaruh dalam kinematik ataupun dinamik movement dari rongga torak saat kita bernafas. Apabila ada gangguan dari otot-otot tersebut, akan memperburuk kondisi pernafasan yang ada. Sebaliknya pun terjadi yang sama. Apabila ada kondisi gangguan dari sistem respirasi, akan berdampak kepada pengaruh pada otot-otot tersebut juga. Ini adalah breath count test, uji atau talk test yang kita bisa berikan. Kami dari Rehab biasa menyatakan ini untuk mudahnya kalau pasien dalam satu tarikan nafas, dia bisa menghitung lebih dari 30 hitungan dengan hitungan cepat atau 20 hitungan dengan hitungan biasa tanpa tarik nafas berulang. Eh, Secara garis besar kita bisa menggambarkan bahwa saturasi oksigennya dalam room air dalam batas normal sekitar di atas 98 atau 98%. Apabila pasien tidak memiliki saturasi oksigen atau finger pulse oximetry. Ini adalah rute uji jalan 6 menit. Kami menggunakan jarak lintasan 15 meter. Ini di gedung kami di Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Persahabatan. Yang ini bisa diaplikasi untuk hari-hari karena ini merupakan submaximal testing. Kami bisa merubah jarak yang ditempuh tadi menjadi langkah atau yang lebih mudah diaplikasikan saat pasien menjalankan home exercise di rumah. Ini monitor yang kami gunakan. Yang paling sering apabila pasien memiliki pulse oximetry bisa digunakan untuk monitoring saturasi oksigen maupun nadi. Kemudian kami juga menggunakan skala Borg dan manometer lain untuk melihat kondisi otot-otot pernafasan. Ini skala Borg yang 0 sampai dengan 10 yang bisa memudahkan untuk menilai apakah pasien ini dalam kondisi yang berat untuk menjalani nafas atau dia dalam kondisi baik-baik saja. Warna ini membantu karena dia hijau berarti aman, makin kuning menuju merah itu makin berat. Cardiopulmonary Exercise Testing, CPET yang dibahas dalam workshop kali ini oleh beberapa narasumber
yang lain sudah akan diungkapkan mengenai detail dari cardiopulmonary exercise testing itu sendiri. Ini merupakan suatu tool klinis untuk mengevaluasi exercise capacity dan memprediksi outcome pada pasien terkait dengan cardiopulmonary condition-nya. Apakah itu sebagai suatu prediksi setelah dia mendapatkan diagnosis suatu sakit atau dalam kondisi sedentary atau kondisi biasa. Karena seringnya ada undiagnosed exercise intolerance. Jadi pasien itu tidak mampu melakukan exercise atau intoleransi terhadap exercise yang tidak terketahui sebelumnya. TPET ini uji maksimal sehingga di pasien diberikan pembebanan untuk melakukan latihan sampai titik batas kemampuan dia untuk menyelesaikan yang dikenal sebagai symptom limited exercise testing. Tapi beban maksimal yang dikejar jadi sampai dia mencapai target heart rate-nya, sampai dia mencapai VO2 max yang diharapkan. Optimum VO2 max yang bisa dia raih sehingga kita bisa mengetahui ventilatory threshold dia berapa. Ini CPET merupakan pemeriksaan yang simultan untuk menilai sistem kardiovaskular dan ventilasi yang dikenal sebagai exercise testing. Indikasi ini saya ulang kembali secara garis besar untuk melihat adanya exercise tolerant, kemudian undiagnosed exercise intolerant, kemudian pasien baik dengan gangguan kardiovaskuler, respiratori, guna persiapan preoperatif atau perioperatif, pre dan post, kemudian untuk menilai apakah ini pasien kandidat untuk pulmonary rehabilitation dan bagaimana preskripsinya. Kemudian menilai bagaimana impairment-nya untuk pasien tersebut dalam aktivitas sehari-hari dengan mengetahui kapasitas fungsional maksimal yang dia bisa capai. Kemudian mengevaluasi sistem paru-paru, sistem jantung maupun pada pasien yang akan menjalani transplantasi paru maupun jantung. Di sini membahas tentang bagaimana transport dari oksigen dan CO2 yang melibatkan otot, melibatkan jantung, dan melibatkan paru-paru. Di sini oksigen consumption-nya, kemudian demand oksigennya pada waktu proses inspirasi, ekspirasi yang akan digambarkan dalam cardiopulmonary exercise testing. Kita akan mendapatkan anaerobic threshold, di mana kurva akan mencapai anaerobic threshold, kemudian dia akan makin tinggi untuk kadar asam laktat yang dicapai dan kemampuan pasien dalam bekerja akan mencapai titik plateau yang kita kenal sebagai VO2 max. Setelah dia meningkat, kemudian akan melandai dan itulah plateau VO2 max tercapai. Exercise intensity-nya akan diketahui dari maksimum oxygen consumption tersebut. Di dalam penelitian oleh Milani dikatakan bahwa dari peak VO2 kita akan tahu apakah dia itu dinilai produksinya itu seberapa. Kalau dia di atas 85 berarti normal, kurang dari itu rendah. Bisa dikaitkan dengan apakah menurunnya karena memang anaerobic threshold atau mungkin ada gangguan lain, bisa saja. Mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak terkait langsung seperti mungkin obesity yang berlebihan atau anxiety bisa mengganggu karena kepanikan pasien saat sedang dilakukan pemeriksaan juga sangat berpengaruh. Kemudian dilihat tuh anaerobic threshold-nya apakah normal, apakah dia rendah. Untuk mengetahui breathing reserve-nya. Kemudian kalau diketahui, kita akan tahu apakah dia kurang atau lebih dari 30% untuk membedakan apakah ini ventilatory atau circulatory. Cardiorespiratory fitness itu sendiri adalah kemampuan dari seorang individu untuk perform suatu aerobic work. Jadi dia melihat bagaimana terjadi sinergi antara optimal muscle power yang dilibatkan, yang dilakukan perform, kemudian dynamic, moderate sampai dengan high intensity exercise untuk suatu periode tertentu. Kemudian individu itu akan mengetahui bagaimana habitual dari physical activity-nya sehari-hari. Untuk menilai functional capacity, untuk menilai exercise capacity, kekuatan aerobik dari individu tersebut maupun kapasitas aerobiknya.
serta untuk melihat tentang kardiovaskular maupun respiratory endurance-nya. Untuk mengetahui physical fitness itu sendiri, ada cardiorespiratory fitness yang itu merupakan kemampuan dari sistem sirkulasi, baik itu jantung atau respiratori itu paru, yang berkolaborasi untuk mensuplai oksigen dan terjadi pertukaran oksigen CO2 selama aktivitas fisik yang terus-menerus, sustained physical activity. Juga dipengaruhi oleh body composition, baik itu muscle bulk, jadi besarnya otot, terutama otot-otot skeletal yang berfungsi untuk bergerak dengan diameter yang besar. Kemudian kekuatan ototnya sendiri untuk menciptakan suatu force atau tenaga, kemampuan dari otot itu sendiri untuk bergerak tanpa menyebabkan kelelahan, kemudian fleksibilitas, karena fleksibilitas itu kelenturan terkait dengan lingkup gerak sendi dari suatu gerakan. Ini contoh dari hasil cardiopulmonary exercise testing yang dikerjakan di Rumah Sakit Persahabatan. Akan diketahui bahwa berapa nilai VO2 max dari pasien tersebut. Kalau dilihat di sini VO2 peak-nya, kemudian anaerobic threshold-nya dicapai. Jadi nanti kalau akan diberikan latihan, jadi diusahakan tidak melampaui exercise anaerobic threshold, karena latihan itu diharapkan untuk intensitas latihan moderate antara 50-70% dari nilai maksimal yang didapatkan. Ini adalah total dari Wasserman plot, kemudian ini aplikasi CPET, waktu itu kami sempat mencobakan, kemudian interpretasi di dalam layar, kemudian dokter bisa melihat bagaimana, karena buat kami penting pada waktu CPET ini sedang dilakukan karena respon seperti apa yang terjadi pada pasien apabila nanti kami hendak merubah ke latihan dalam keseharian. Ini adalah contoh dari CPT report. Ini platform report yang didapat dari National Taiwan University Hospital. Mereka menggunakan ini untuk melakukan penilaian secara rutin. Mereka melakukan penilaian ada yang 1 bulan setelah suatu tindakan atau rawat inap, kemudian dievaluasi setelah 12 minggu setelah dia menjalani program pulmonary rehabilitation, dan ada evaluasi tahunan. Ini sama, kemudian apa yang penting dalam summary data dalam suatu CPT report, karena harus dijelaskan tentang pretest information-nya, itu kenapa dikerjakan tesnya, data-data dasarnya, kemudian pretest diagnosis untuk memastikan keamanannya untuk kardiak maupun pulmonary data, base data, kemudian exercise modality dan equipment-nya ini menggunakan apa, apakah treadmill atau cycle, ergo cycle, kemudian protokol seperti apa yang digunakan, modalitas yang digunakan dengan gas samplingnya menggunakan mask atau mouthpiece, observasi saat exercise. Mohon kami diinfokan bagi sejawat yang melakukan CPT, apabila kemudian pengerjakannya tidak bersama dengan rehabilitasi medik atau mungkin refer ke kami, tolong diinformasikan pada waktu sedang mengerjakan exercise. Observation during exercise. Apakah ada suatu reason untuk termination-nya apa? Kemudian adakah peningkatan yang bermakna pada waktu dilakukan exercise terhadap skala, baik skala Borg-nya ataupun heart rate-nya, heart rate maksimal yang didapatkan. Kemudian kami diberitahukan tentang interpretasi yang terkait dengan limitasi pasien. Apakah setelah melakukan pasien recovery-nya lambat dan lain-lain. Ini untuk menentukan apakah nanti kami akan memberikan exercise dengan intermittent exercise yang work and rest-nya, apakah panjang rest-nya atau work-nya. Jadi kita harus melihat sesuai setiap pasien itu tailor-made dan tidak bisa disamakan. Ini adalah fit epi principle dalam persiapan suatu latihan. Ini menurut ACSM. Bagaimana kita tahu frekuensinya berapa kali, kemudian intensitasnya, waktunya berapa lama durasinya, tipe seperti apa latihan yang mau kita berikan, volumenya berapa, kemudian progresifnya bagaimana. Sering kita lakukan sustain sampai dengan 1 bulan dan akan kita tingkatkan setelah evaluasi dalam bulan berikut. Ada yang
ada juga yang kita menanti sampai dengan 12 minggu karena yang kita mau tingkatkan adalah endurance. Rata-rata endurance baru tercapai setelah melewati 6 atau 8 minggu latihan. Ini menurut European Journal of Preventive Cardiology dikatakan bahwa kita melakukan suatu work rate kalau melakukan light to moderate intensity bisa tercapai ventilatory threshold yang pertama. Apabila kita masuk ke dalam moderate to high intensity lebih dari 70 persen dari target heart rate atau target VO2, makanya kita akan mencapai ke second ventilatory threshold. Ini masuk ke high to severe, jadi beban ke ototnya tinggi, bisa terjadi kerusakan atau muscle damage kalau untuk orang yang untrainable. Tapi pada atlet ini salah satu varian untuk exercise untuk high intensity training sampai kemudian mencapai peak VO2. Ini kriteria HSM, untuk yang kriteria yang mungkin lebih mudah untuk exercise relative intensity. Heart rate reserve dari heart rate maksimal yang didapatkan dari uji latih, kemudian dikurangi dengan heart rate resting. Dari situ kita tahu berapa persen yang mau kita berikan. Kalau kita pakai very light exercise, kalau kondisi pasien yang kita tahu bahwa ini kondisi medicalnya itu berat, kita bisa coba dengan very light. Very light itu kurang dari 20% dari heart rate reserve. Ya, kalau light kita 20 sampai 39 dan seterusnya sampai dengan apabila kita menggunakan maksimal itu sangat berat karena kita tahu heavy dan very heavy aja sudah high intensity training dan diharapkan untuk orang dengan tanpa comorbid atau dengan trainable person atau atlet. Ini komponen untuk initial exercise prescription untuk pasien yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan symptom limited exercise tolerance test. Jadi dia bisa menyelesaikan dengan selesai protokol tanpa berhenti karena symptom limited. Jadi bisa standarnya dengan warming up sekitar 5-10 menit, kita calisthenics, stretching gitu. Kemudian masuk ke inti dari cardiorespiratory fitness. Dari inti ini intensitinya ditentukan sesuai dengan yang didapatkan dari hasil CPT, boleh juga rentangnya antara 2 sampai dengan 4 match atau RPE skala Borg yang untuk lelah itu bisa sampai dengan 1 sampai dengan 14. Durasinya 20 sampai dengan 30 menit sesuai dengan patokan dari ATS maupun ERS tentang exercise training. Frekuensinya 3 sampai dengan 5 kali per minggu. 3 kali sampai dengan 5 kali per minggu itu hasilnya sama, hanya saja dalam 5 kali per minggu atau tiap hari dalam weekdays itu pasien memiliki engram kebutuhan latihan yang lebih baik. Tipenya boleh, silahkan. Ini tailor made, mau disesuaikan dengan treadmill, leg atau arm ergo cycle, stair atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita sebut exercise typically sesuai dengan activity. Kemudian musculoskeletal fitness, ada resistance exercise, kita masuk untuk muscular training karena kita mengenal ada muscular strength dan muscular endurance. Kemudian cooling down kita berikan sama dengan waktu kita warming up. Kalau tadi 5 menit, kita juga kerjakan 5 menit. Kalau tadi 10 menit, kita juga kerjakan 10 menit. Kita harapkan pasien akan kembali ke baseline sebelum dia melakukan exercise training. Sebagai ringkasan, assessment untuk individu untuk menilai kapasitas fungsionalnya ada berbagai macam. Baik submaksimal seperti 6-minute walk test maupun yang maksimal seperti CPET maupun parameter lain. Karena mengetahui appropriate fitness level, assessment yang tepat itu akan memberikan dosis yang optimal untuk preskripsi latihan dalam manajemen rehabilitasi atau cardiopulmonary rehabilitation. Kemudian active maintenance dari lung compliant, dari general endurance, baik general endurance secara keseluruhan dan secara muscular endurance, itu merupakan key to successful cardiorespiratory rehabilitation through all kind of condition. Terima kasih, thank you. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.